Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudara, pernahkah saudara dikatakan atau mendengarkan seseorang mengatakan kita mau kasih nganah di tangan iblis? Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Timotius 1 ayat 19-20 di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jerak menghujat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus menyerahkan di sini ada 2 orang disebutkan ke dalam tangan iblis, saudara. Apa maksudnya, saudara? Saudara, jika kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan, saudara, ada beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kemudian diserahkan atau diizinkan untuk dicobai oleh iblis, saudara. Ya, sebut saja ada Ayub, Tuhan Yesus, ada Paulus, ada Petrus, saudara. Namun jika kita melihat meskipun mereka itu dicobai, saudara, mereka tetap teguh di dalam iman. Itu menunjukkan, saudara, bahwa iblis ataupun kuasa yang dia lakukan itu tidak mampu merebut kita sebagai anak-anak Tuhan. Justru melalui pencobaan yang ada memurnikan iman kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, namun dalam bagian ini Paulus sedang menyerahkan orang-orang, ataupun dengan kata lain ada pengajar-pengajar palsu yang menolak ketuhanan Yesus, yang kemudian menolak karya Kristus yang menyelamatkan itu, menolak ajaran Kristus, yang kemudian Paulus menyerahkan orang-orang ini ke dalam tangan iblis untuk diajar. Saudara, kata diajar itu mengacu pada bahasa Yunaninya paudeo, yang kemudian mengacu pada pengertian pelatihan fisik ataupun hukuman fisik. Supaya melalui pelatihan ataupun penghukuman fisik ini, pengajar palsu atau orang-orang yang menghujat Allah ini, satu hari nanti mereka mengalami yang namanya pertobatan, yang kemudian mereka berhenti untuk menghujat Allah. Menghujat di sini artinya menyalahartikan kebenaran atau pengajaran Allah dan juga berbicara jahat tentang Dia. Ini masuk kategori di dalam penghujatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus kemudian berharap supaya setiap kita pengikut Kristus, kita itu berhenti menghujat Allah. Soalnya mungkin di antara kita berkata, gimana caranya saya menghujat Allah? Saya ini takut untuk kemudian menghujat Allah. Soalnya bagaimana dengan kita menghujat sesama kita manusia? Kita merendahkan mereka menggunakan kata-kata kasar, kemudian kita menghina, mengucilkan mereka. Saudara, kalau kita mau melihat Alkitab, saudara, Alkitab itu mengatakan setiap manusia, ciptaan Allah itu diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Saudara, secara langsung ketika kita menghina, merendahkan sesama kita manusia, kita sedang menghina dan merendahkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita berhenti untuk kemudian merasa diri paling tinggi, merasa diri paling benar, merasa diri paling layak, kemudian merendahkan sesama kita manusia. Karena kita sedang merendahkan Allah yang menciptakan Dia. Saudara, biarlah kita terus boleh memeriksa diri kita, memeriksa perkataan kita atau bahkan pikiran kita yang kemudian cenderung untuk merendahkan sesama manusia. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi seorang murid yang semakin serupa dengan Kristus yang memancarkan kasih-Nya di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita.